Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah Naila sampaikan ya bahwa tema yang kita angkat kepada kali ini di saat gelar istri itu berubah menjadi gelar janda ya. Baik, subhanallah. Mendapat menjadi seorang janda itu artinya bisa menimpa siapapun ya, karena janda itu menjadi janda itu bisa disebabkan seorang karena suami meninggal. Yang ini artinya tidak akan bisa, benar-benar tidak akan bisa dielakkan, dan siapapun sangat mungkin untuk mengalami hal tersebut kan gitu ya. Atau juga bisa dikarenakan perceraian, yang namanya perceraian itu bisa disebabkan ya karena memang kemauan dari si wanita ya. Atau mungkin perceraian memang ya tidak ada, artinya tidak, bukan kemauan mereka, atau mungkin artinya memang suami yang mentalak istrinya di saat ya dia mau atau tidak mau kan begitu. Artinya tentu menjadi janda ini bukan satu hal yang mudah, sangat berat untuk dijalani ya, sangat berat untuk dijalani, dan pasti ya ada yang namanya rasa kehilangan, sedih, terpukul, takut dan sebagainya. Ini pasti akan dirasakan oleh wanita yang harus menghadapi ujian yang seperti ini. Akan tetapi ya artinya itu semua tentunya tidak terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua orang itu sudah ada ketentuannya. Jadi ya memang seperti itulah hidup ya. Kalau tidak ditinggal, kita meninggalkan kan gitu ya. Itu adalah pilihan di dalam hidup yang kadang ya tidak bisa kita elakkan. Hanya sekarang kita tidak akan berbicara sebab-sebab kadang menjadi janda, tidak akan, tapi bagaimana kalau orang tuh sudah kok tahu-tahu dia harus masuk wilayah ini, atau mungkin sudah mendapat gelar ini kan gitu. Apa yang harus dia lakukan? Maka yang paling penting adalah di saat seorang wanita kok berubah gelarnya, yang awalnya menjadi seorang istri lalu menjadi seorang janda, maka yang akan menjadikan dia bisa kuat adalah ya harus ada ketabahan, sabar, tegar, ridho kepada ketentuan dari Allah. Itu semua akan bisa membantu untuknya bisa melewati kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi olehnya. Dan tentunya gitu ya, apapun yang kita pilih ini biasanya pasti semua ada ujian. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan menjadi istri yang memang menjadi suatu hal yang sangat diharap oleh setiap wanita gitu ya. Tentunya semua wanita normal ya, artinya umumnya berharap bisa menikah, punya anak. Akan tapi pun jangan dianggap perjalanannya akan mulus, ujian di pintu itu pun ada gitu. Sama menjadi janda pun ada ujiannya. Dan apalagi ya mungkin subhanallah ya, kadang ujian yang berat bagi seorang janda termasuk salah satunya adalah omongan dari luar gitu ya. Kadang ada sekelompok orang yang kadang begitu enaknya menghujat atau menyalahkan atau mencurigai, atau kadang mungkin mengatakan dengan hal-hal yang tidak baik, apalagi kalau mohon maaf jika jandanya adalah karena janda cerai kan gitu ya. Sehingga kadang ya subhanallah terkadang ada omongan bahasa-bahasa miring yang terlontarkan untuk mereka. Maka yang harus difahami oleh setiap wanita yang subhanallah kok harus memasuki wilayah ini, maka mendekatlah kepada Allah. Itu adalah kunci untuk kita bisa menghadapi semua persoalan. Artinya karena Allah yang telah memberikan ketentuan untuk kita, memberikan takdir atau memilihkan jalan ini untuk kita, maka tentunya Allah tidak akan memberikan ujian kecuali karena Allah tahu ya. Kalau kita sebagai seorang ahli iman, setiap apapun yang diberikan kepada hambanya itu, kita harus selalu husnudzon kepada Allah bahwa apa yang Allah pilihkan untuk kita adalah yang terbaik kan gitu ya. Yang terbaik yang memang harus kita jalani kan gitu. Sehingga jangan sampai kita menyalahkan takdir. Kenapa saya kok menjadi seperti ini? Kenapa saya ditinggalkan? Kenapa suami saya meninggal? Kenapa saya dicerai? Artinya bukan seperti itu, bukan untuk menghujat Allah, tapi kita kembalikan diri kita, artinya mendekatlah diri kita kepada Allah bahwa ini adalah yang terbaik yang Allah pilihkan. Makanya yang paling penting adalah bagaimana diri kita tuh bisa menjaga. Karena tentunya ujian menjadi janda tuh bukan hanya urusan masalah mendengar omongan orang. Kalau omongan orang sudahlah, itu sebenarnya memang termasuk berat bagi kita, akan tetapi sebenarnya itu bukan paling besar musibah, yang maksudnya yang paling besar ujian yang harus dihadapi oleh wanita yang mendapat gelar janda. Karena kalau omongan orang ya, kalau orang ahli iman dia memahami omongan orang itu sebenarnya
cara Allah untuk menjadikan pangkat dia tuh semakin diangkat tinggi oleh Allah. Asalkan ingat, omongan orang bukan karena dia yang bikin gara-gara loh ya. Artinya dia tidak melakukan perbuatan apapun, dia menjaga diri, tiba-tiba kok ada fitnah di luar, subhanallah itu Allah pengen ngangkat derajat dia gitu lah. Artinya nggak usah diambil pusing. Dan sebenarnya orang semakin ngomongin dia di saat dia tidak melakukan suatu perbuatan buruk, tapi kok nggak taunya ada orang berprasangka buruk, memfitnah, curiga dan sebagainya. Ini sebenarnya menghapus dosa-dosanya. Kalau orang paham akan mana ini, jadi tidak usah dimasukkan ke dalam hati. Akan tapi ujian yang paling beratnya adalah ujian yang harus dihadapi di dirinya. Karena mohon maaf, seorang wanita yang sudah menjadi janda, mohon maaf, artinya dia sudah pernah mengenal seorang laki-laki kan gitu ya. Mengenal laki-laki, ada dia sudah pernah dekat dengan laki-laki, dan mohon maaf, mungkin yang awalnya seorang wanita ada yang kadang tidak mengerti tentang urusan syahwat, karena ada pernikahan akhirnya dia mengerti tentang urusan masalah syahwat kan gitu ya. Mohon maaf ya, secara contoh gitu ya. Kalau orang belum pernah ngerasakan nikmatnya memakan sesuatu gitu ya, biarpun diceritain pun dia nggak akan, katanya mohon maaf, mungkin ada ceritanya nih makan ayam ini enak gitu ya. Tapi kalau selagi dia belum pernah merasakan dengan lidahnya sendiri, ya orang promo bagaimana ya mungkin ada kepengen, tapi ya dia tidak sampai terkenang-kenang dengan rasa. Memang gimana mau terkenang, dia nggak ngerasain kok gitu. Tapi kalau orang sudah, mohon maaf, sudah pernah merasakan ya, bahwa katanya orang makan ayam itu enak kan gitu, ayam ini enak gitu kan, dia mohon maaf dia merasakan gitu kan, akhirnya mungkin kerinduan untuk merasakan lagi itu akan ada muncul di dirinya. Nah itu gambaran, mohon maaf ya, artinya seorang wanita yang sudah pernah merasakan punya hubungan dengan seorang lawan jenis, seorang laki-laki yang adalah suaminya ya, tentunya ada ujian tersendiri yang harus dihadapi. Karena di saat punya suami mungkin urusan syahwat dia aman, artinya di saat syahwat muncul ada orang yang akan bisa memenuhi syahwatnya tersebut dengan cara yang halal, yaitu suaminya. Akan tapi ketika menjadi janda, nah ini harus hati-hati. Tentunya urusan syahwat ini jangan dianggap remeh. Dan yang namanya syahwat ini kadang bisa datang secara tiba-tiba, atau memang datang ya karena memang dipanggil atau digoda kan gitu ya. Artinya syahwat itu memang suatu hal yang ya itu fitrah, artinya memang sunnatullah yang akan diberikan kepada manusia. Ya, diberikan kepada manusia. Jadi mohon maaf, terkadang seorang janda yang karena suaminya meninggal ya, karena sakit misalnya, suami sakit lama sebelum meninggal. Mungkin mohon maaf saat itu dengan kondisi suami yang sakit, kondisi suami yang butuh pertolongan, kondisi suami yang butuh perhatian, menjadikan syahwat yang ada di dalam dirinya itu tidak muncul dikarenakan kesibukan dia untuk mengurusi suaminya. Untuk merawat suami. Iya. Atau mungkin ketika seorang wanita menjadi janda karena perceraian, karena mungkin kedoliman suami. Ada kadang suami suka memukul, suka berkata kasar dan sebagainya. Bisa saja syahwat. Ya, syahwat ketika masih menjadi istri gitu ya, itu tidak muncul dikarenakan kekasaran suami gitu ya, kasarnya suami, sakit hati dia yang dia rasa ya, stres ya, pikiran sebagainya, itu bisa meredam syahwat gitu kan. Ya, meredam syahwat. Bahkan kadang jangankan untuk apalagi dikasarin suami, kadang yang namanya perempuan itu gara-gara sibuk dengan anak saja syahwat bisa hilang gitu loh. Anak rewel, anak ini dan sebagainya, itu kadang syahwat bisa hilang gitu loh. Tapi godaan ini ya, namanya setan itu kan selalu menggoda manusia tuh dipilih tempat-tempat yang paling ini ya. Jadi kalau godaan tuh memang setan tuh sangat pintar sekali cara menghancurkan kita tuh gimana. Kalau jadi istri ya, bisa saja seorang istri itu digoda setan, dihilangkan syahwatnya supaya tidak bisa meladeni suaminya. Tapi di saat sudah berpisah nih, di saat sudah mendapat gelar janda, nah setan ini punya cara lagi gitu loh. Punya cara lagi. Karena di saat sekarang pintu halal baginya itu sudah tidak ada. Sehingga maka setan punya cara bagaimana menggoda dia agar terjerumus untuk melanggar Allah. Dengan cara apa? Menimbulkan, mendatangkan syahwat tersebut. Artinya syahwat yang mungkin selama dia menikah mungkin jarang muncul, atau mungkin tidak muncul dikarenakan kondisi dan banyak hal gitu ya. Tapi di saat berpisah, ternyata subhanallah, segala hal dibikin bagus oleh setan. Melihat laki-laki, mohon maaf ya, melihat laki-laki yang padahal dulu tuh biasa-biasa, akhirnya menjadi kok lebih menarik. Jadi ada godaan-godaan yang memang setan timbulkan. Nah, ini memang cara setan untuk menghancurkan gitu. Tujuannya apa? Agar wanita tersebut terjerumus ke dalam suatu kemaksiatan yang namanya zina kan gitu. Maka menjadi seorang janda ini bukan hal ringan. Jadi kalau omongan orang mah itu hanya sekedar ujian ya, anggap untuk mengangkat. Tapi ya ini loh, di saat bagaimana kita bisa mampu, di saat wanita tersebut mampu menahan hawa nafsunya itu loh, agar jangan sampai melanggar Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga makanya kunci ya agar bisa melewati ini semua adalah dekat kepada Allah. Takutlah kepada Allah.
takutlah kepada Allah. Sadari bahwa Allah mengawasi kita, Allah melihat kita. Sehingga makanya bagi wanita yang mendapat gelar janda ini artinya jangan sampai ada rasa takut misalnya nggak mau nikah lagi. Kalau memang Anda kuat untuk menjalaninya ya. Kadang memang ada sebagian wanita ya subhanallah yang ditinggal oleh suaminya memilih untuk tidak menikah lagi dikarenakan pengen fokus untuk merawat anaknya kan gitu. Ada banyak kita menemukan wanita-wanita yang seperti ini. Tidak masalah kalau memang Anda kuat. Artinya jangan sampai Anda mengatakan saya tidak mau menikah tapi akhirnya terperosok kepada zina. Ketahuilah menikah lagi bukan hina. Menikah lagi bukan aib. Yang hina adalah zina. Itu loh. Zina itu yang hina. Jadi artinya jangan sampai orang pengen menutup pintu halal, nggak taunya dia memasuki pintu haram. Naudzubillah. Jadi begitu. Nah, jadi hanya saja mungkin ya kalau karena Anda adalah seorang janda, artinya mungkin ya karena wanita terus mungkin sudah masuk yang namanya dapat gelar janda ini. Artinya dalam memilih pasangan pun ya harus hati-hati, jangan sampai menimbulkan fitnah kan gitu ya. Ya sebenarnya bukan hanya untuk janda, wanita yang belum nikah pun kalau memilih pasangannya hati-hati juga gitu ya. Dan cara memilih suami antara janda dengan antara perempuan yang memang masih belum menikah ya perawan atau janda ya sama juga, harus hati-hati. Yang harus ditekankan adalah takutlah kepada Allah dan di saat memilih pasangan carilah pasangan bisa membawa maslahat dunia dan akhirat kan gitu ya. Artinya jangan takut untuk menikah gitu ya. Akan tapi kadang kan ya namanya perempuan kan ya nggak seperti laki-laki ya. Mungkin laki-laki bisa aja cerai sehari besok nikah. Tapi kalau perempuan kan ada disebut masa iddah, masa penantian. Kadang pun masa iddah udah beres pun belum tentu langsung bisa menikah gitu ya. Apalagi kalau sudah punya anak, banyak pertimbangannya kadang. Belum lagi kadang pertimbangannya iya kalau nanti suaminya sayang kepada anak. Kalau enggak gimana? Artinya akan banyak sekali pertimbangan. Intinya ya itu tadi. Dalam melewati masa-masa kosong ya, masa kosong di saat Anda belum menemukan pasangan, yang harus Anda perhatikan adalah jaga mata. Jaga hati, jaga diri, jaga perilaku, jaga akhlak, ya jaga semuanya gitu ya. Karena dengan Anda menjaga seperti ini, semoga Anda bisa terjauhkan dari fitnah kan gitu. Karena ya memang kadang menjadi janda tuh ya termasuk salah satu ujiannya disorot oleh orang kan gitu. Kadang muncul awalnya teman kita yang misalnya ya ada temenan awalnya ini punya sama-sama punya suami, teman kita mungkin tenang aja berteman dengan kita. Tapi di saat mungkin predikat seorang wanita tersebut jadi janda, nah mungkin yang awalnya temenan jadi khawatir juga kan gitu. Bisa saja ini menimbulkan kekhawatiran bagi yang punya suami ini kan. Aduh, ini sudah jadi janda, apalagi mohon maaf jika ternyata dia punya kecantikan dan sebagainya. Mungkin yang awalnya pengen senang nyaman berteman akhirnya menjadi tidak nyaman. Ini adalah resiko gitu. Artinya Anda tidak usah khawatir. Akan tapi makanya yang paling penting adalah Anda menjaga diri Anda. Kalaupun akan menikah lagi harus dipertimbangkan baik-baik kemaslahatannya seperti apa kan gitu. Dan kalau mencarinya pun harus dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang murahan atau dengan cara pokoknya tidak apa-apa udah kadung janda nikahnya asal aja deh. Tidak. Janda bukan menunjukkan bahwa Anda tidak mulia. Anda mulia. Karena kemuliaan orang bukan dari gelar perawan kayak janda, kayak istri, kayak suami. Tidak. Kemuliaan itu adalah di tingkat ketakwaan kita. Kan gitu ya, di tingkat ketakwaan kita. Bahkan kalau kita mau melihat sejarahnya Sayyidah Maryam, lihat beliau menjadi seorang wanita yang subhanallah diuji oleh Allah dengan ujian berat, punya anak nggak punya suami. Ini adalah luar biasa. Waktu itu Sayyidah Maryam pun merasakan ketakutan bagaimana punya anak wong beliau tidak pernah disentuh seorang laki-laki, beliau adalah seorang wanita yang suci yang terjaga, tapi oleh Allah ternyata kok diberikan seorang anak laki-laki kan gitu. Ini kan fitnah di kalangan masyarakat saat itu. Akan tetapi ketakwaannya beliau kepada Allah, Allah yang akan membela, Allah yang akan mengangkatnya. Dan ternyata kesuciannya diangkat oleh Allah. Dijelaskan di dalam Al-Quran tentang kemuliaan beliau. Sehingga akhirnya fitnah-fitnah tersebut hilang dengan sendirinya. Artinya itulah, kalau Anda menjaga, Anda tidak usah takut. Anda bersama dengan Allah. Anda bersama dengan Allah. Predikat ini jangan dianggap sebagai predikat hina, karena ini adalah takdir yang Allah berikan kepada Anda, yang Anda sebenarnya mungkin tidak pernah berharap. Tidak ada orang cita-cita kalau menikah pengen jadi janda, itu tidak ada. Semuanya pengen menikah adalah bahagia dunia akhirat, panjang umur dengan suaminya kan gitu ya, sampai kakek nenek punya cucu dan semacam-macam. Cita-cita orang semuanya seperti itu. Tapi ternyata kok Anda harus mengalami hal ini, maka itu tadi, mendekatlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, kembalikan urusan Anda kepada Allah, dan jagalah diri Anda, kehormatan Anda, jaga mata dan semuanya dari hal-hal yang akan menjadikan sebab bisa terblesetnya Anda kepada keharaman. Kalau nanti apakah menjadi single parent, itu lain cerita lagi. Itu nanti menjadi single parent itu misalnya mungkin ini kan kadang karena janda kan nggak semuanya punya anak, ada janda punya anak, ada yang enggak. Akan tapi yang penting ini bagaimana loh untuk melewati masa-masa ini. Urusan apakah bagaimana menjadi orang tua tunggal, ketahuilah rezeki kita itu bukan di tangan suami kita.
Yang memberikan rizki bukan suami, akan tapi yang memberikan rizki adalah Allah. Artinya kalau Allah sudah menentukan rizki kita, ada suami atau nggak ada, ya datang saja. Dan bahkan banyak kita temukan, kadang ada orang ketika menjadi istri itu kok ternyata rizkinya kayaknya seret, begitu menjadi janda ternyata kok bisa menjadi kaya raya gitu loh. Bahkan kayaknya lebih makmur dari waktu jadi istri kan. Itu nggak sedikit kita temukan. Artinya makanya itu loh, rizki itu Allah, bagiannya Allah. Yang berikan rizki itu Allah, bukan suami kan gitu. Ya, bukan suami. Artinya menjadi janda pun jangan langsung Anda menganggap, aduh nanti saya memberikan nafkah siapa. Yang memberikan nafkah adalah tetap Allah. Yang memberikan rezeki kepada Anda adalah Allah. Jadi Anda tidak usah khawatir. Jadi jangan langsung berpikir, wah ini gimana. Jalani semuanya. Karena Allah tidak akan berikan ujian di luar kemampuan kan gitu ya. Jadi ini artinya ya itu tadi ya, kembalikan semuanya kepada Allah. Hanya itu kunci memang ya untuk menjalani masa-masa sulit ya bagi seorang wanita yang menjadi janda seperti itu. Baik ya. Kadang nih ya. Ada mungkin bahasa miring yang sering keluar tentang masalah janda ini. Kadang kita tuh bisa kena imbas, padahal mungkin kita tidak melakukan. Tapi karena ada beberapa orang ya, ibarat gini loh, kalau satu rumah gitu ya, ada kena masalah, kadang seimbasnya adalah satu rumah kan gitu ya. Padahal yang bermasalah cuma satu orang gitu ya. Ya kayak satu pondok misalnya, ada yang satu bermasalah, maka nanti yang akan disebut adalah pondoknya gitu. Jadi ya seperti itulah. Kadang janda gitu ya, subhanallah, janda yang solehah banyak, janda baik banyak, tapi janda yang tidak baik juga banyak kan gitu. Sehingga kadang yang tidak baik ini gitu loh, yang tidak baik ini membawa pengaruh, akhirnya yang baik-baik pun dianggap tidak baik gitu loh. Di mata masyarakat akhirnya gara-gara ada yang tidak baik ini, yang tidak kenal Allah, yang subhanallah dengan jandanya akhirnya tidak menjaga dirinya, masuk kepada perzinahan, mengganggu rumah tangga orang lain kan gitu ya, merusak atau merendahkan menjadi wanita murahan dan sebagainya hanya karena merasa dirinya janda. Akhirnya naudzubillah, ini akhirnya membuat dampak pada janda-janda yang mungkin menjaga. Jadi makanya kita sebagai, mungkin bagi siapapun, artinya bagi orang yang ahli iman, artinya jangan sampai mengecap orang tuh seenaknya. Artinya kalau kita melihat ada seorang janda, jangan langsung katakan, wah ini, naudzubillah, hati-hati. Menuduh seorang wanita yang baik-baik, kita mengatakan dengan kehinaan atau apa, hati-hati. Ada hukumannya di hadapan Allah. Subhanallah, orang seperti itu akan dilaknat. Dia adalah orang yang terhina. Naudzubillah. Jadi menuduh wanita baik-baik kok dengan tuduhan yang tidak benar, ini kalau nanti di dalam Islam bisa menjadi haddul qadhaf ini ya, sampai menuduh seorang wanita janda yang solehah misalnya menjaga menjadi seorang pezina. Naudzubillah, ini ada dalam Islam, ini berat hukumannya. Ini kalau dalam ada syariat Islam, laki-laki siapapun yang menuduh seorang wanita yang soleha, misalnya wanita yang menjaga, ya, kok wanita baik-baik dituduh sebagai seorang wanita yang tidak baik, apalagi dengan tuduhan zina dan sebagainya, ini ada haddul qadhaf, ini bisa dicambuk sampai 80 kali orang model begini. Ini baru hukuman dunia. Kalau gak tobat kena dunia akhirat, naudzubillah. Hati-hati. Makanya jangan sembarangan kita mengklaim atau langsung memvonis seseorang itu hanya dari gelarnya atau dari keadaannya. Ketahuilah itu jangan disamaratakan. Dia tidak berharap, tidak ada orang berharap menjadi janda. Tidak ada. Maka jangan sampai naudzubillah. Seadanya sekarang posisi kita adalah menjadi istri. Bersyukurlah kepada Allah, karena alhamdulillah Allah masih menjaga rumah tangga kita. Maka di saat kita melihat ada orang diuji ya dengan ditinggal suaminya karena meninggal atau cerai, maka yang harus muncul di hati kita adalah rasa prihatin, karena bagaimanapun dia adalah saudara kita sama umat Nabi Muhammad SAW. Kalau memang dia baik, artinya kita harus berusaha berpikir bagaimana untuk kedepannya dia kan gitu ya. Kalau ternyata dia tidak baik, bukan tugas kita untuk memvonis atau merendahkan. Tugas kita adalah mendoakan semoga Allah memberikan kepadanya hidayah, dan artinya semoga nanti Allah bukakan pintu halal baginya. Karena di saat dia terjerumus seperti itu, ketahuilah dia umat Nabi Muhammad. Ya, kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, maka cinta kita ini dusta, bohong, kecuali jika kita pun bisa mencintai sesama umat Nabi Muhammad SAW. Jadi itu yang harus kita tanamkan di hati kita. Baik, wallahu a'lam bishawab.